Setelah suami selingkuh, sebenarnya urusan itu tidak selesai begitu saja. Nah, seringkali Bun, kita itu terpeleset dan terjebak melakukan sikap-sikap tertentu yang justru memicu suami untuk kumat selingkuh lagi. Nah, apa saja jebakan itu? Baik, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Baik, sebelum memulai, saya ingin sampaikan pada Bunda bahwa saya itu hampir selalu menyampaikan kepada klien-klien saya yang berikhtiar bersama saya untuk menyadarkan suami yang selingkuh bahwa ketika suami sudah sadar dan memutuskan untuk berhenti selingkuh, maka buatlah sebuah perjanjian dan kesepakatan tertulis. Nah, isinya itu tentang apa saja komitmen Bunda berdua dengan suami agar rumah tangga itu kembali harmonis. Apa saja konsekuensinya jika suami di sini sampai selingkuh lagi dan sebagainya. Surat perjanjian ini bisa menjadi salah satu usaha lahiriah untuk membantu kita agar lebih tenang Bun. Setelah itu, biasanya saya minta klien saya untuk tetap mengistiqomahkan ikhtiar spiritualnya, entah itu berzikir dengan tasbih karomah ar-Rahman atau melakukan aktivasi energi dari sarana yang dimaharkan seperti cincin anira ataupun kalung anira sesuai dengan kondisi klien saya masing-masing. Nah, tujuannya supaya istri itu nggak lepas kendali, karena di momen ketika suami itu mulai taubat selingkuh, ya suka nggak suka, kita itu akan lebih mudah terpancing oleh suasana hati yang euforia. Bahkan Bun, di luar sana banyak istri yang terjebak melakukan 3 hal yang akan saya sampaikan ini sehingga bikin suami itu kurang nyaman. 3 hal ini yang perlu kita hindari Bun, kalau kita ingin hati kita itu lebih tenang dan di saat yang sama insya Allah suami juga lebih istiqomah dalam taubatnya. Jadi yang pertama, yang perlu Bunda hindari yaitu terlalu berekspektasi ke suami. Kita mendadak sibuk memikirkan suami itu harus begini, suami harus begitu, harus ngikut apapun yang kita mau. Nah, keinginan seperti ini memang wajar dialami para wanita dan para istri. Terlebih lagi Bunda yang mengalami krisis kepercayaan. Nah, tapi sebenarnya keinginan dan ekspektasi ini adalah sebuah jebakan Bun. Ya, yang tadinya kita itu fokus ke diri sendiri, sekarang malah berubah fokusnya itu ke suami. Jadi Bunda di sini itu malah sibuk mengharapkan suami untuk berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini jangan sampai ya Bun, mentang-mentang suami mengaku sudah taubat, mentang-mentang suami mau berubah, lalu kita ikut berharap dan berekspektasi sama suami. Dan ya kalau sudah begitu, kita jadi terjebak dengan perasaan yang berubah-ubah tanpa kita sadari Bun. Kebahagiaan kita itu jadi bergantung lagi sama sikap suami. Padahal tadinya kita sudah berikhtiar nih memfokuskan perhatian kita untuk diri kita sendiri. Padahal tadinya kita sudah berusaha nih fokus sama kebahagiaan kita sendiri. Padahal tadinya kita sudah mati-matian berusaha memperbaiki aura kita biar kembali lebih positif. Tapi kalau fokusnya kita ubah jadi fokus ingin semakin mengubah suami kita, nah ini yang gak bagus Bunda. Karena dampaknya energi aura kita yang tadinya itu positif malah jadi lemah dan negatif lagi. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, karena Bun, energi kita itu bocor kemana-mana, tumpah kemana-mana. Atau dengan kata lain, kita di sini sudah membuang energi positif kita ke tempat yang tidak semestinya. Jadi jangan heran ya Bun, kalau pada akhirnya aura kita yang tadinya itu positif, malah berubah jadi negatif lagi. Dan kalau aura kita sudah mulai tercemar menjadi negatif lagi, ya suami nantinya bukannya makin mantap ya dan nyaman untuk bertaubat, tapi malah jadi merasa nggak nyaman atau malah mulai menjauh lagi dari kita. Makanya di fase ini saran saya Bun, tetaplah Bunda itu fokus pada sesuatu yang ada dalam kendali kita, yaitu ya diri dan sikap kita. Kalaupun suami berubah lebih baik, ya sekecil apapun kebaikannya, maka syukuri dan syukuri Bun. Nah, itu
kuncinya kalau ingin suami itu tetap betah dalam kesetiaannya dan gak kumat selingkuh lagi. Dengan rasa syukur inilah maka Bunda bisa lebih cepat untuk sembuh dari luka batin dan kembali positif serta punya daya tarik lagi. Jebakan sikap yang kedua nih Bun, yaitu kita itu sering kepleset menunjuk dan mengungkit kesalahan suami yang baru taubat selingkuh. Ya bahkan mungkin di luar sana banyak istri yang merasa mumpung suami lagi taubat nih. Ya, di sini sering-sering Bunda nge-share nih video YouTube ke suami, nge-share konten-konten sosmed ke suami, entah itu konten ceramah, konten apapun lah yang seolah-olah itu positif. Tapi ketika konten itu di-share, konten itu tuh seolah ngasih tahu bahwa suami itu kemarin bersalah. Jadi seolah-olah kita tuh mau bilang nih ke suami kita, Bun, tuh dengerin ceramahnya Ustadz ini tuh, selingkuh itu dosa, zina itu dosa, untung kamu udah tobat. Nah ini sekilas kelihatannya kayak fine-fine aja ya Bun, kita seolah menunjukkan jalan yang benar ke suami. Nah tapi Bun, jarang ada suami yang merasa nyaman untuk diperlakukan seperti itu. Nah kalau menurut saya, alih-alih mengajari suami cara untuk taubat dan belajar dari kesalahannya, nah mending Bun, kita itu fokus memperbaiki hubungan batin dengan suami kita. Kenapa begitu? Ya selama ini ketika rumah tangga terjadi perselingkuhan itu kan hati kita sama hati suami itu kan lebih berjarak ya Bun. Di satu sisi Bunda merasa suami di sini tuh egois, gak pernah mendengarkan Bunda. Akhirnya Bunda merasa emosi nih dan balik menutup hati buat suami. Sementara bisa jadi Bun, diam-diam suami juga punya unek-unek tentang diri kita yang dia jadikan alasan untuk suami ini selingkuh dengan wanita lain. Hal-hal semacam inilah yang sebetulnya itu yang lebih perlu diatasi ketika suami ingin taubat selingkuh. Itulah kenapa klien-klien saya itu saya larang ya untuk memikirkan atau membahas tentang pelakor dan perselingkuhan suami. Apalagi jika suami di sini sudah mau menunjukkan perubahan baiknya. Nah, di sini akan lebih baik jika di momen ini kita itu fokus memperbanyak obrolan yang sifatnya itu ringan, renyah, dan bikin lebih akrab lagi seperti dulu. Bahkan kalau perlu nih Bun, sempatkan bulan madu bersama suami untuk membantu mengembalikan aura cinta dan rasa cinta Bunda dengan suami seperti dulu. Dan momen ini adalah momen yang tepat ya untuk saling mendengarkan dan bicara dari hati ke hati supaya ikatan batin Bunda dengan suami itu kembali lengket. Oke, lanjut Bun. Kemudian jebakan yang ketiga, kita itu sering terjebak dengan keinginan untuk ngecek HP suami ya demi memastikan apakah suami di sini masih berhubungan sama selingkuhannya atau enggak. Sebagai wanita kita itu memang gampang sekali untuk terpancing ya untuk kepo sama hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi saran saya, kalau suami sudah mengaku taubat dan ingin kembali sama Bunda, maka jangan sampai Bunda terjebak dengan rasa kepo Bunda hingga melakukan kebiasaan monitoring HP suami. Kenapa? Ya karena yang namanya memperbaiki hubungan itu modalnya adalah rasa percaya. Suami yang bertekad untuk memperbaiki diri dan sudah memperbaiki dirinya itu adalah sebuah tanda dia percaya bahwa rumah tangganya ini masih bisa diperbaiki. Kalau dalam kondisi ini Bunda masih sibuk nih ngecek HP suami, maka itu tandanya Bunda belum percaya. Saya paham sekali Bun, memang yang namanya ngasih kepercayaan ke suami yang pernah selingkuh itu nggak mudah. Tapi ketika Bunda dikit-dikit itu masih ngecek HP suami, ya bukannya rasa makin percaya yang akan Bunda rasakan, tapi justru Bunda akan selalu terjebak dengan rasa penasaran dan makin penasaran. Dan akhirnya ya rasa percaya itu jadi semakin sulit untuk ditumbuhkan kembali. Padahal di sini satu hal yang paling dibutuhkan antara suami dan Bunda itu adalah rasa percaya satu sama lain. Nah karena itu buat para sahabat Bunda yang nonton video ini, pesan saya Bunda wajib
hindari 3 jebakan tadi sejauh mungkin. Nah, kalau sewaktu-waktu muncul potensi untuk terpeleset melakukan 1 dari 3 hal tadi, maka saran saya, tahan diri sekuat mungkin, Bun. Tetap istiqomahkan fokus Bunda ini ke diri Bunda sendiri. Buat Bunda yang punya tasbih Karomah Ar-Rahman, nah ini teruskan ke istiqomahan zikirnya. Terus saja, Bun, selaraskan berkah energi karomah tasbihnya. Dan buat Bunda yang punya sarana buka aura seperti cincin Anira ataupun kalung Anira, maka terus pakai sarananya dan lakukan terus aktivasi energinya. Terakhir, ya, semoga video ini bermanfaat. Baik, buat para sahabat Bunda yang ingin berkonsultasi atau ingin dibimbing mengatasi perselingkuhan suami, menghadapi suami yang terlanjur menikahi selingkuhannya, atau punya problem rumah tangga lainnya, silahkan Bunda bisa hubungi saya melalui WhatsApp yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.